Kan BBM yang katanya diakibatkan oleh pembatasan subsidi BBM sendiri. Bang Ramson, Anda melihat apakah jadi memang seperti itu? Saya sarankan ke pemerintahan SBY, jangan dibatasi distribusi BBM bersubsidi sekarang ini. Jangan sampai rakyat sulit untuk memperoleh BBM di wilayah manapun di Republik Indonesia. Saya minta kepada Bapak Presiden SBY, soal nanti sesudah 20 Oktober itu urusan pemerintahan Jokowi. Tapi kalau misalnya ada mengatakan kuotanya sendiri kan diturunkan dari 48 jadi 46. Ya, memang soal harus. itu kan itu berlanjut, itu pemerintahan ini kan berlanjut. Jadi bukan soal kuota, yang penting di dalam pemerintahan dia sekarang diamankan seluruh kebijakan BBM jangan sampai tidak tersedia untuk rakyat. Apakah itu BBM non subsidi, apakah itu BBM bersubsidi. Saya minta kepada Bapak SBY supaya akhir dari pemerintahan Pak SBY itu bagus. Soal nanti bagaimana kebijakannya Jokowi itu nanti, karena beliau kan sudah menyampaikan beberapa pencitraan kebijakan-kebijakan yang bagus. Kita lihat nanti sesudah 20 Oktober. Disitulah kelihatan bagaimana kebijakan substantif yang akan dilakukan oleh pemerintahan Jokowi, termasuk di bidang energi, termasuk di bidang BBM bersubsidi. Jadi itu jangan dibatasi sekarang. Saya minta kepada Pertamina juga jangan dibatasi. Nanti itu urusannya pemerintahan Jokowi. Saya juga tidak sependapat dengan pernyataan saudara Faisal Akbar seakan-akan pemerintahan SBY meninggalkan bom waktu. Itu tidak ada, nggak benar itu. Yang penting Pak SBY membuat kebijakan di dalam koridor hukum, koridor undang-undang. Nah, nanti bagaimana Pak Jokowi mau membuat kebijakan, mau dinaikkan BBM, nanti bagaimana respon rakyat itu terserah nanti. Artinya bahwa nanti rakyat tidak setuju itu bagaimana nanti. Kita lihat bagaimana membuat solusi terhadap persoalan-persoalan bangsa ini, termasuk persoalan energi. Karena memang nanti persoalannya, misalnya contohnya di 2015 pemerintahan waktu Jokowi kampanye mengatakan akan tidak ada melakukan lagi utang luar negeri. Nanti 2015 di era PBN ada utang luar negeri 26 triliun. Itu bisa dilakukan nggak? Defisit 2,3%, 260 triliun. Terus peningkatan subsidi energi versi era APBN 360 triliun. Nah, itu bagaimana kebijakannya, kita pengen lihat. Bang Isanuddin, tapi sebenarnya apakah memang permasalahan di kuota? Pertama begini, kalau misalnya itu kebobolan, bagaimana, siapa yang mau bertanggung jawab? Loh, itu kan ini saya lihat. Ini cara ngeliatnya begini. Saya tidak punya cara berpikir linear dengan APBNP 2014. Tidak linear. Kenapa saya bilang tidak linear? Karena sesungguhnya pemerintah tahu peningkatan produksi industri otomotif berapa persen per tahunnya. Pada saat yang sama, pemerintah tahu berapa peningkatan konsumsi per tahun dalam penggunaan BBM. Dengan argumentasi terjadi penurunan, perlambatan ekonomi dari perkiraan 5,8 ke 5,3 yang Ihsanuddin Nursi menyatakan pada 14 Januari 2014, bukan kemarin ya, saya ngomongnya 14 Januari 2014, maka mereka menurunkan jumlah kuota dari 48 ke 46. Sebenarnya angka 48 itu more precisely gitu ya, hampir bisa diterima logik, tapi ketika diturunkan ke 46 juta kiloliter, saya menyatakan di layar kaca ini nggak logik nih 46, karena pada saat yang sama industri otomotifnya naik, konsumsi berarti naik. Pada saat yang sama, saya ingin koreksi Ramson, bukan undang-undang, tapi perundang-undangan pemerintah menyatakan begini, kami punya kewajiban memberikan ketersediaan BBM dengan harga terjangkau. Dua kalimatnya, ada ketersediaan dengan harga terjangkau. Itu kan undang-undang APBN, Pak. Bukan undang-undang APBN. Bukan. Artinya bahwa jatah itu 46 juta itu ada di APBN. Saya ingin mengatakan begini. Harganya, subsidinya 260 triliun ada di undang-undang APBN. Sepanjang itu belum lewat, dilaksanakan aja oleh pemerintahan SBY. Tidak ada masalah kok itu. Sampai dengan semester 1, ini evaluasi ya. Sampai dengan semester 1 2014, jumlah pemakaiannya 29 juta kiloliter. Artinya dia belum sampai dengan 50%, cuma mendekati posisinya, dan posisi itu gitu posisinya. Masih berjalan dengan baik. Ketakutan pemerintah ini bisa melampaui. Kalau Anda ketakutan sampai dengan over penggunaannya, pertanyaan besarnya, Anda kan tahu berapa bahasa ekonomi delta dari otomotif, delta dari itu. Logika berikutnya berarti, kalau gitu sekarang berapa sesungguhnya lifting kita? Lifting dalam posisi ketakutan. SKK migas itu didera dengan kasus korupsi, sehingga mereka takut menandatangani investasi-investasi baru. Sementara investor juga nunggu nih politik mau kemana. Maka akibatnya, saya ingin memperbaiki angkanya ini,
Angka yang sesungguhnya 827.000 barel produksi kita. Dari posisi itu dengan angka sekitar 1,2 juta barel konsumsinya sampai dengan 1,3, ya kelihatan kita impor. Di situ saya bilang, oke, kalau begitu sekarang gini aja deh. Ini saya ngomong bukan dengan lingkungan, bukan soal konsumsi berita. Baik. Saya lingkungan tertutup dengan Oke. ngitungnya itu loh. Oke. Saya mau tambahkan, Ya, tunggu dulu. Kita harus jeda dulu. Bang Ramson, nanti kita akan masih lanjutkan ya. Nanti giliran Anda di segmen selanjutnya yang kita akan jeda dulu pemirsa. Tetaplah bersama dengan Bincang Pagi.